kita akan membahas fungsi pembahasan ya, fungsi trigonometri. Nah, pembahasan soal, kita coba nanti pembahasan soal. Nah, sebelum kita membahas soal, kita ingat kembali. Yang pertama adalah fungsi sinus ya. Fungsi sinus. Jadi kalau fungsi sinus, fungsi dasarnya ya. Ini sama dengan sinus X. Sedangkan yang kedua, fungsi kosinus. Fungsi kosinus. Kalau kita perhatikan ini periodenya ya, maaf ya, ini saya kembalikan lagi. Ini periodenya adalah dari sini ke sini ya. Periodenya adalah 2V ya, atau 360 derajat. Ya, dari ujung ini sampai sini. Kalau kita lanjutkan lagi, maka gambarnya akan sama. Ini jadi satu periodenya itu sama saja dengan 2V atau 360. Nah, sekarang kalau fungsi kosinus gimana? Dari puncak kembali ke puncak itu adalah 360 ya, 360 derajat atau sama saja dengan 2V. Berarti ini satu periodenya. Nah, kalau yang ini tadi dari 0 kembali ke 0 itu satu periodenya ya. Oke ya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah fungsi tangen. Nah, fungsi tangen tadi kita ingat ya, kemarin sudah kita buat sketsanya. Kalau dia di 0, berarti dia di 0 ya. Kemudian kalau di 45 dia 1 ya. Tangen 45. Tapi kalau kita tidak, tetapi dia tidak memotong asintutnya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita teruskan ini seperti ini ya. Kemudian yang ini 135 pasti min 1. 180 0 berarti ini 1. Kalau kita gambarkan ya, nah, maaf ya, agak salah. Nah, kemudian ini nih, betul ya. Nah, kayak gitu. Agak melengkung, kemudian agak di sini melengkung. Nah, kemudian di sini juga 315 dia negatif 1 ya. Negatif 1. Tetapi 270 dia, nah jadi gambarnya seperti ini. Di 360 itu dia 0. Kalau kita teruskan ke sana. Nah, kalau kita lihat periode dia berulang-ulang. Gambarnya ini kayak gitu, kita teruskan ini set seperti ini ya, ini juga seperti ini juga seperti ini. Nah, dia berulang sepanjang apa? Jadi periodenya kita perhatikan dari 270, dari 90 sampai 270 itu sama saja dengan 180 atau V ya. Jadi satu periode untuk fungsi tangen ini berarti tangen ya, tangen X. Ini sama dengan tangen X. Ini adalah satu periodenya adalah dari 90 sampai 270. Kalau 270 nanti akan, kalau kita lanjutkan mungkin yang jelasnya adalah 400 itu ya, 450 ya, dan seterusnya. Jadi ini bentuk dasarnya. Nah, sekarang bisa kita kembangkan. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita ambil dari sin ya. Kita kembangkan dari sin. Misalnya fungsi sin ya. Fx itu adalah sin x. Andaikan ada angka di depan. Misalnya gini. Fx itu sama dengan apa? Misalnya 3 ini fx sama dengan a sin x. 3 misalnya sin x. Maka fungsi itu akan sama ya. Seperti ini. Tetapi puncaknya akan semakin tinggi. Nah, ini tadi apa? 0, ini 180, ini 360. Jadinya seperti ini. Tetapi puncaknya dari 3, yang lembahnya ini adalah min 3. Jadi seperti itu ya, ini 90, ini 270. Ini bisa kita kembangkan seperti ini fungsinya. Fx sama dengan 9. Kemudian kalau gimana? Kalau
yang depan yang di misalnya gini ditambah. Misalnya sin X plus minus A. Nah, kalau plus minus A, berarti kalau dia A-nya plus, dia artinya grafiknya mundur ya, ke kiri, ke sebelah sini. Kalau A-nya dinegatifkan, diminkan, kalau ini plus, berarti grafiknya ke kanan. Kita ambil contoh. Misalnya fx-nya itu sama dengan sin x min 30. Berarti gambarnya, karena dia min, berarti dia maju. Dia baru 30. Ini sama ya, ini 1, ini min 1. Jadi dia mulai nolnya di sini. Kemudian 30 tambah 90 berarti ini 120. Habis 120 tambah 90 ya, 90 itu 100. Nah, gini. Nah, kalau ini jadinya yang nolnya di 180. Berarti 270 berarti 300 ya, 300. Seperti ini ya. Jadi ini akan berakhir di 390. Seperti itu. Jadi prosesnya dia maju ke berarti maju atau ke kanan. Sekarang kalau contohnya, sekarang bisa jadi fungsi itu ini yang posisi bentuk dasarnya ya. Ini dasarnya. Kemudian ini kalau kita kalikan dengan itu berarti amplitudonya berubah. Amplitudo berubah. Yang ini yang berubah adalah posisi awal. Kemudian bisa jadi kita misalnya gini, kedua-duanya fx misalnya ini min 2 sin x tambah 30. Berarti kalau dia plus berarti mundur artinya ke kiri ya. Tetapi kalau min dia terbalik ya. Nah gini. Nah. Berarti maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah min 2 karena ini min 2. Jadi saat kita tambahkan ini. Nah. Sin 0 itu diperoleh dari x-nya min 30. Sin 0 itu jika sin min 30 tambah 30 ya. Berarti ini min 30. Nah, kemudian yang nilainya 1, 90, berarti sin 90 itu sama saja dengan apa? X-nya kita ubah supaya 90 itu tambah 30. Berarti ini 60. Dia akan 60. Ini 30, berarti ini 0. Berarti di sini 60. Ini puncaknya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita gambarkan ini kalau 0, kalau sin 0 ya sin 30 berarti di sini. Nah. Oh maaf ya. Keliru. Jadi ini sin 60 baru, tapi karena ini min 2 sin 90, berarti itu min 2 ke bawah, berarti 60-nya min 2. Jadi terbalik ya, karena dinegatifkan ini terbalik. Nah, kapan dia memotong? Dia memotong di mana? Dan seterusnya ya. Saya maaf ini gambarnya agak keliru. Dia memotong di 0. 0 itu terjadi jika sin 80 ya. Sin 80, 180. Dia 0 itu adalah sin 180. 180 berarti sin min 2 kali sin 180. 180 itu sebenarnya dari mana? Dari ditambah 30 berarti apa? 150. Nah, ini berarti 150 dan seterusnya ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan ya. Oke, seperti itu pergeserannya. Kemudian kalau ini kan sudah min 2 itu maksimum minimumnya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini. Misalnya sin kx. Nah, ini kalau k-nya itu lebih ya, maka ini akan merapat. Merapat ya. Kalau k-nya itu kurang atau sama dengan 1, itu artinya melebar ya. Nah, ambil contoh misalnya fx sama dengan sin 3x.
atau 2x ya, 2x. Maka gambarnya tetap seperti ini, tapi dia akan melebar. Kalau 0 ya 0 ya. Kalau 2 dia akan di sini 45 baru nilainya 1. Jadi merapat ya. Kalau kurang dari 1. Lebih dari 1 ya, merapat. Ini kan K-nya adalah 2. Jadi dia akan di sini akan 90. Nah, kemudian yang ini dan seterusnya. Yang ini kalau demikian yang ini 270 bagi 2 135 ya. Nah, ini kalau dia 0 berarti ini 90 dengan 360 bagi 2 berarti 180. Nah, jadi bentuk grafiknya ini. Kalau grafik asal, kalau kita lihat grafik asalnya, ini. Nah, ini berarti 180 dengan 360. Ini ya, bedakan. Jadi dia agak merapat gambarnya. Jadi itu ya. Bisa jadi soal itu mungkin seperti ini. Gimana kalau soalnya gini? Fx sama dengan 5 ditambah sin x. Maka ini posisinya gini, sama seperti ini kan tadi dari 0. Jadi ini dari 5. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Yang ini tetap 90. Yang ini 180. Ini 270. Ini 360. Kalau ditambah dengan 5 berarti dia naik. Nah, dimulai nolnya dari 5. Tetapi kalau dikurang ya turun, misalnya min 3 di sini berarti mulai dari min 3. Paham ya? Nah, sekarang kita coba cari contoh soal ya. Nah, sekarang kita coba membahas soal latihan 6 ya, latihan 6 tentang persamaan grafik fungsi trigonometrik. Coba kita perhatikan. Ini bentuk ini adalah bentuk apa? Bentuk persamaan cos ya. Jadi semuanya cos ya. Cuman kita lihat, ternyata di saat 0 dia min 1. Di saat 0 dia min 1. Kalau kita coba ini, kalau kita kerjakan nomor 1 ya. Nomor 1, kalau fungsi asalnya kan fx sama dengan cos x. Jadi bentuk asalnya seperti ini. Nah. Ini 0, ini 90, ini 180, ini 270 dan ini 360. Nah, ternyata gambarnya malah terbalik. Berarti ini yang ini kalau ini 1, kalau ini kan 1. Ini min 1. Tetapi ini turun balik lagi ke atas. Berarti gambar ini adalah dinegatifkan, berarti min cos x. Ya, karena min cos x gambarnya yang seharusnya 1 jadi min 1. Dan nolnya tetapnya kalau 180 berarti jadi plus. Jadi plus ya. Plus 1. Jadi kalau 270 tetap 0. Ini 180, kemudian 360-nya jadi min 1. Asalnya. Jadi kalau kita gambarkan ini 0 ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah. Jadi ini dibalik ya. Berarti min cos jawabannya. Berarti kuncinya adalah Y sama dengan min cos. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Ini mundur ya. Tadi sudah saya katakan yang kalau dimundur berarti itu plus ya. Plus. Berarti coba perhatikan. Ini kalau kita gunakan ya. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 gambarnya saya sketsa lagi. Nah, sketsanya seperti ini. Ininya 0, ini jadi 2. Kalau kita nggak tahu di sini berarti ini setengah V. Setengah Pi ini fungsi dasarnya adalah fungsi sin ya. Kita cek dulu, ini adalah fungsi sin. Fungsi sin. X sama dengan titik sin x tambah titik ya. Nah, gitu.
Nah, kalau dia 0 itu nilainya 2, berarti ini angkanya 2 di sini. Oke ya. Karena maksimumnya 2, di sini minimumnya adalah min 2. Sudah jelas ya? Ini min 2, ini 2. Ini puncaknya. Puncaknya adalah 2, berarti minimumnya adalah 2. Terjadi di 180 derajat. V-nya adalah 180 derajat, yang puncak yang pertama, puncak yang kedua di 0. Nah, ini puncaknya, sudutnya ya, tetanya. Tetanya di 180, ini puncaknya. Sedangkan di aslinya apa? Aslinya puncak itu di mana? Puncak di 90 dan puncak kedua adalah di 270. Berarti dari 180 jadi 270, 90 jadi itu berarti ini artinya ditambah 90 ya. 0 dari 90, 180 tambah 2 adalah 90. Kalau dibikin dalam bentuk V berarti 2 sin X ditambah setengah V atau V per 2. Jadi ini jawabannya ya. Y-nya. Y sama dengan 2 sin X plus V. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 2 sin X plus V per 2. Kalau kita lihat kuncinya, oh ya, jawabannya adalah C ya. Grafik fungsi fx. Nah, oke ya. Kita ambil ke atas lagi. Grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 3x plus V per 2 mempunyai periode. Oh, oke. Nah, fx itu sama dengan 2 sin 3x ditambah V per 2. Kita cek dulu. Kita coba grafiknya. Yang membuat periode yang di sini ya. Kalau misalnya berarti dia mundur. V per 2 itu adalah 2 sin 3 kali 0. 0 ditambah V per 2 itu adalah 90. Nah, berarti 2 sin 90. Jadi posisinya adalah 2. Sudah kan berarti 2 di sini. Berarti terendah ini min 2. Oke ya. Berarti gambarnya seperti ini. Nah. Lalu kita akan pastikan yang 0 di sini atau 0 yang di ujung. Jadi kita bisa hitung periodenya seperti ini. Atau kalau kita dari sini berarti kita ke sana. Ini bisa dihitung periodenya. Berarti kalau dia mulai puncak berarti dia akan berakhir di puncak. Oke. Kalau kita boleh mengambil dari 0, bisa juga mengambil dari V. Dari ujung ini. Atau mengambil dari 0. Nah sekarang kita cek dulu. Dia akan puncak ada 2 ya. Yang 90 derajat. Kemudian 270 derajat. Ini puncaknya ya. Ini puncak kalau sin. Nah kalau demikian. Berarti sin 3x ditambah V per 2 itu ada 2, yaitu yang sin 90. Maka 3x ditambah V per 2 adalah 90. Itu sama dengan 90. Nah, jadi 3x itu sama dengan 0 ya. X-nya adalah pada saat 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang negatif, sin 3x ditambah V per 2 itu adalah sin 270. Kalau demikian 3x ditambah V per 2 itu sama dengan sin 270. Terjadi pada saat ini kan 90. 3x tambah 90 itu adalah 270. Berarti 3x itu sama dengan 90 270 ya. Ini adalah 180 derajat. Berarti x-nya di 60. Oke. Berarti 60 ya. Dia memotong ini di 60. Nah, puncak yang kedua 0. Kalau titik 0, di mana posisinya? Titik 0, ini kan 0. Kalau di dasar, yang dasarnya ya, dasarnya apa? Sin yang 0 adalah, yang pertama adalah 0. Jelas 0. Kita ambil yang 180. Sin 180 itu sama dengan sin 3x ditambah V per 2 ya. V per 2 itu yang 0. Nah, berarti ini 180 itu sama dengan 3x plus V per 2. V per 2 itu 90 ya. Berarti 3x itu sama dengan 90. Berarti x-nya adalah 30. Berarti 0 di sini 30. Nah, kalau demikian yang 0 yang ini yang 0 berikutnya ini kan 360. 360. Jadi kalau kita
lihat ini kelipatan 30 ya, ini berarti ini min 30. Nah, jadi periodenya dari sini ke sini, ini berarti 90. 0 yang pertama, 0 kedua. 0 kedua itu terjadi dari sin 360 sama dengan sin 3x ditambah V per 2 atau 360 sama dengan 3x ditambah 90. V per 2 kan 90 ya. Berarti pindah ruas 3x itu sama dengan 270. Berarti x-nya di 90. Oke, 90. Otomatis di sini puncak yang berikutnya adalah 90, berarti tambah 30 adalah 120. Jadi kalau kita mau cari periode bisa dari sini ke sini, atau boleh jadi dari sini ke sini. Nah, dari min 30 sampai 90. Ini adalah 120. Jadi periodenya adalah 120. Dalam bentuk V ini adalah apa? 120 per 180. Sama-sama dibagi 60, jadi sama-sama dibagi 60, ini 2 per 3V. Jadi periodenya adalah 2 per 3V. Kita lihat ada nggak 2 per 3? Oh ya, jawabannya C ya. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4. Persamaan kurva Y min 2 cos 3X ditambah V per 4 dengan interval ya dari 0 sampai dengan 2V atau 300 akan mencapai maksimum di titik. Nah, maksimum jika apa? Maksimum itu kan Y sama dengan min 2 cos 3X ditambah V per 4. Kalau ini bernilai 1, maka nilai minimum. Tetapi cari ini bernilai min 1. Karena min 1 kali min 2 adalah 2. Maksimum Y pasti nilainya adalah 2. Jadi usahakan cos 3X plus V per 4 itu adalah sama saja bernilai min 1. Cos min 1 itu ada 2 ya. Ada 1 ya, yaitu cos 3X plus V per 4 itu sama dengan cos 180. Nah, artinya 3X plus V per 4 itu adalah 180. Kalau tidak biasa melihat V per 4, V per 4 ini adalah sama saja dengan apa? Sama saja dengan 45. Sama dengan 180. Jadi 3X itu sama dengan 180 dikurang 45. 3X itu sama saja dengan 135 ya. Nah, X-nya itu adalah 45 ya. Nah, terjadi pada saat 45 atau kalau dibikin ini sama saja dengan apa? V per 4. Nah, jadi V per 4, 2. Nah, perhatikan ya, ini V per 4,2. Bisa jadi ya, karena ini masih 45 derajat, karena diminta adalah 0 sampai berapa ini? 0 sampai 2V atau 360, masih bisa saja apa? Cos 3X ditambah V per 4 bernilai min 1 itu jika cos 3X plus V per 4 itu sama dengan 180 ditambah dengan 360. 540. Cos 540 juga sama dengan V karena di sini tidak ada jawabannya ya. Coba kita cek, berarti 3X ditambah V per 4 itu sama saja dengan 540. Berarti ini 3X ditambah 45 itu sama dengan 540. Saya terbiasa menggunakan 45 ya. 3X sama dengan 540 dikurang 45. Kalau kita kurangkan 495 ya. 3X-nya itulah 495. Dibagi 3, X-nya adalah 165 derajat ya. Bagi 3 ya, 165. Kalau 165 kita bagikan dalam bentuk V 180 itu sama saja dengan 11 per 12 ya. 11 per 12. Jadi pasangan titik yang memungkinkan maksimum ada 2 ya. Kemudian 11 per 12V,
2. Jadi jawabannya V per 4,2 dan 11 per 12 V,2. Nah, kita cek kuncinya. Ternyata ini tidak ada ya, kuncinya tidak ada, ini cuma ada 1/4. Nah, yang maksimum tuh nilai maksimum pasti ujungnya 2. Ini 2. Ada 2 kemungkinan di sini, 2 dengan 2. Tetapi tidak sama dengan kuncinya. Kita tes aja kalau itu jawabannya betul. Kita uji aja. Nah, kita uji aja. Kalau dilihat di sini tidak ada kuncinya karena kita temukan V per 4. Betul, ini V per 4. Tapi bukan min 2, tapi plus 2. Karena maksimum ya, dia minta maksimum. Nah, maksimum, mencapai maksimum. Kemudian yang maksimum kedua adalah 11 per 12 V,2. Di sini nggak ada ya, cuma ada 1 per 12 per 12. Ini ada 2 kemungkinan, 1 per 12,2. Yang maksimum pasti 2 ini. 2-nya di ujungnya, 2, nggak negatif. Nah, sekarang kita uji, apakah betul itu jawabannya. Karena kita temukan adalah V per 4,2 dan 11 per 12 pi. Nah, kita tes aja. Kalau Y-nya itu adalah yang C, kita coba C ya. Min 2 cos berapa itu? 7 3 kali 7 per 12 V ditambah V per 4 ya. Nah, kalau kita sederhanakan ini 7 per 4. Min 2 cos 7. Ini 7, ini jadi 4 ya. 7 per 4 V ditambah V per 4. 7 per 4 itu ditambah 1 berarti 8 per 4. Atau 2. 8 per 4 kan 2V. Sedangkan cos 2V apa? 1. Cos 2V ada cos 360 adalah 1. Berarti min 2 dikalikan 1. Berarti min 2. Ini minimum ya, minimum. Kita cek yang jawaban yang kemungkinan yang kedua. 1 per 12V, 2. 1 per 12V. Y sama dengan min 2 cos 3x ditambah V per 4. Ini soalnya. Tadi 1 per 12 ya. Min 2 cos 3 kali 1 per 12V ditambah V per 4. Nah, ini 3 dengan ini kan 1/4. Berarti min 2 cos 1/4V ditambah 1/4V. Hasilnya adalah 2/4 atau setengah. 2/4 kata setengah ya, setengah pi. Setengah pi itu apa? 90. Cos 90 adalah 0, berarti min 2 kali 0. Jadi kuncinya adalah tidak ada. Yang benar adalah tadi, yang jawabannya benar adalah ada 2. 1/4 V,2, bukan min 2. Dan 11 per 12 V,2. Ini yang puncak maksimumnya. Yang masuk ke dalam 0 sampai dengan 2V. Oke ya. Nah, sekarang yang ke berikutnya yang nomor 5. Nomor 5. Soal nomor 5. Persamaan Y sama dengan sepertiga cos X plus V per 3 untuk dengan interval 0 sampai dengan 2V atau 360 memiliki titik potong dengan sumbu X di mana? Di titik. Nah, titik potong sumbu X itu ini ya. Y sama dengan sepertiga cos X plus V per 3. Itu akan memotong sumbu X bila sepertiga cos X ditambah V per 3 itu sama saja dengan bernilai 0. Ini kalau kita ini bagi, berarti ini cos X plus V per 3 itu sama dengan 0. Nah, kita cek dulu ya. 0. Cos 0 siapa? Ada 2. Yang pertama adalah 90. Yang kedua apa? Cos yang kedua adalah 200. Cos ini maaf ya, cos 90 dengan cos 270. Nah, kita cek yang 90 dulu. Berarti yang 90 kita lihat di sini berarti X plus V per 3 itu 90. Kita tahu V per 3 itu 60 ya. 180 bagi 3 berarti 60 sama dengan 90. Maka X-nya adalah 30. 30 kalau dibikin P adalah 1/6 V. Berarti titiknya adalah 1/6 V,0. Yang kedua, jika 270 berarti X ditambah V per 3 itu 270. Atau X ditambah 60 itu 270. Berarti X-nya adalah 210. Atau kalau dibikin dalam bentuk 210 ini sama saja dengan pakai radian. Ini nilainya adalah berapa? 210 dibagi
180 bagi 30, hasilnya adalah 7 bagi 30, 7 per 6 V. Berarti titiknya adalah 7 per 6 V, 0. Ada dua ya, 1/6 V, 0 dan 7 per 6 V, 0. Jadi kalau kita ini 1/6 ya kuncinya, ini 1/6 aja yang ada, tapi 7 per 6 tidak ada. Jadi jawabannya adalah B. Oke ya. Nah, demikian kita telah membahas soal yang berkaitan dengan fungsi trigonometri.